Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-ayah. Rasa-rasanya kita berulang kali mendengarkan ayat ini. Kalau kita ditanya sebenarnya bagaimana sih kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita agar selamat dari api neraka, caranya seperti apa? Kalau kita disuruh menjaga rumah kita, mobil kita, kendaraan kita, kita tahu caranya. Tapi bagaimana agar diri kita dan keluarga kita itu gak masuk neraka, itu bagaimana? Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan penjelasan tentang mana ayat ini supaya kita selamat, keluarga kita selamat, ya, masuk surga, tidak masuk neraka. Maka caranya adalah adibuhum wa'allimuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, caranya didik keluargamu dengan adab dan didik keluargamu dengan ilmu. Jadikanlah anak-anakmu beradab dan jadikanlah anak-anakmu berilmu. Itu saja, sederhana. Rasulullah SAW juga mengingatkan pada kita semua, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Hadirin kalau kita baca dari zaman Rasulullah, para sahabat, para imam-imam mazhab, ya, para ulama sudah selalu menekankan masalah adab dan ilmu ini. Jadi yang pertama harus ditanamkan, bukan hanya dipelajari, ya, dalam proses pendidikan untuk supaya selamat dari api neraka itu adalah adab, ta'dib, adibuhum, ya, tanamkanlah adab. Sampai Imam Malik, ya, seorang ulama besar, ulama imam mazhab, beliau mengatakan ta'allamul adab qoblal ilm. Belajarlah kamu adab sebelum ilmu. Ya, Al-Laits Ibnu Sa'ad, seorang ulama besar juga mengatakan ta'allamul hilm qoblal ilm. Belajarlah kamu itu sifat lembut, ya, sopan santun sebelum ilmu. Di dalam sebuah kitab adab yang ditulis oleh Ibnul Jamaah, ya, judulnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, seorang ulama besar menasihati anaknya, ya bunayya asqibil fuqaha wal ulama. Wahai anakku, bergaullah kamu dengan para fuqaha dan ulama. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah ilmu dari mereka. Wa khudh adabahum, dan ambillah adab mereka. Wa inna dzalika ahabbu ilayya min aktsaril hadits. Itu lebih aku cintai, lebih aku sukai dari kamu banyak menghafal hadis. Bahkan dalam kitab ini ada seorang ulama yang mengatakan begini, kamu belajar satu bab tentang adab itu lebih baik daripada kamu belajar 70 bab tentang ilmu. Oleh karena itu rahimahullah, kalau kita perhatikan, ya, para tradisi pendidikan Islam dulu dari zaman Rasulullah, para sahabat, ya, para ulama dulu, itu selalu adab yang ditekankan. Ya, Ibnu Mubarak, seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in, ya, beliau mengatakan, aku belajar adab itu 30 tahun. 20 tahun kemudian aku belajar ilmu. Bahkan beliau katakan, kadal adabu thulutsaidin. Porsinya adab dalam agama kita itu 2/3-nya. Jadi kalau Islam bisa dibagi 2, porsi ajarannya itu 2/3-nya adab, 1/3-nya ilmu. Inilah yang aneh kemudian, bahwa dalam dunia pendidikan dari keluarga kita, sekolah-sekolah kita, sampai ke tingkat perguruan tinggi, justru adab ini hilang. Padahal dalam tradisi Islam adab ini sangat penting. Bahkan jangan kamu belajar ilmu kalau kamu gak beradab, kamu nanti jadi biadab. Orang biadab punya ilmu, ilmunya akan digunakan untuk kejahatan. Ya, jadi yang ditekankan dulu adalah bagaimana adab itu ditanamkan. Adab itu sebuah proses penanaman. Bangsa-bangsa barat kalau kita perhatikan, ya, Amerika, Inggris, ya, Australia, bahkan Singapura, Korea, mereka sudah lama kita akui menanamkan semacam adab, yaitu karakter. Kita pernah mencoba untuk
mengubah konsep pendidikan kita agar karakter ditekankan. Tetapi tidak bisa, karena karakter itu memerlukan keteladanan, memerlukan pembiasaan, pembudayaan, dan karakter memerlukan disiplin penegakan aturan. Adab lebih daripada karakter, karena adab itu basisnya iman, bukan hanya budaya. Ya, kalau orang Singapura, orang Jepang tidak membuang sampah sembarangan, karena itu budaya mereka dan mereka takut aturan. Tapi kalau seorang Muslim tidak membuang sampah sembarangan, bukan hanya karena budaya, ya, bukan hanya karena kebudayaan atau tradisi, tapi karena dia takut pada Allah. Sampah yang dia buang itu kalau mencelakai orang lain akan diperhitungkan di akhirat. Jadi orang mukmin tidak mungkin dia akan membazirkan sesuatu. Rasulullah pun mengajarkan, kalau kamu lihat ada duri di jalan, singkirkan. Itu adab, pendidikan adab yang luar biasa.